apa sih dengan Indonesia? Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Halo teman-teman, kalian pasti sudah tahu kan kalau masalah sampah di Indonesia sudah cukup serius. Sampah ada di mana-mana, di jalan, di sungai, bahkan di pantai. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrolin kenapa sih sampah bisa jadi masalah yang sangat serius bagi dunia. Dan bagaimana sih cara kita sebagai pelajar untuk mengatasinya. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu betul apa itu sampah. Jadi, selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita bahas dulu apa sih itu sampah? Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia yang tidak terpakai lagi. Sampah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik. Yang kedua, sampah non-organik. Dan yang ketiga, sampah B3. Kedua adalah sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat terurai sendiri di bumi dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk terurai, seperti plastik, kaleng, dan kaca. Ketiga adalah sampah B3. Sampah ini memiliki kandungan zat yang berbahaya dan beracun, seperti baterai bekas, pestisida, dan alat medis. Sampah ini memerlukan penanganan yang khusus. Indonesia, masalah sampah cukup parah. Bahkan kita termasuk penyumbang sampah terbesar di dunia. Kebayang nggak sih sampah-sampah plastik yang masuk ke sungai lalu ke laut dan akhirnya merusak ekosistem laut. Banyak hewan yang menjadi korban seperti ikan dan penyu yang mengira plastik makanan mereka. Sampah yang menumpuk bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan bahkan membawa penyakit. Selain itu, plastik yang dibuang sembarangan bisa terurai menjadi mikroplastik dan mencemari makanan laut yang kita makan. Jadi, masalah ini tidak hanya tentang kotor, tapi juga untuk kesehatan kita. 4 cara mengurangi limbah sampah. Yang pertama, kalian bisa menggunakan tumbler untuk mengurangi limbah sampah plastik. Yang kedua, kalian bisa menggunakan alat tempat makan untuk mengurangi limbah styrofoam. Yang ketiga, kalian harus membedakan sampah B3, organik, dan anorganik. Yang keempat, kalian jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya. Sebagai pelajar, kita bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-teman yang lainnya. Apalagi kalau sekolah kita menuju atau sudah menjadi sekolah kegiatan. Kalian tahu kan kalau sekolah kegiatan itu sekolah yang peduli dan berdaya lingkungan. Salah satu syaratnya adalah menjaga kebersihan dan mengolah sampah dengan baik. Yuk belajar diri sendiri dan ajak teman-teman yang lainnya. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Nah, mudah kan? Kalau kita memulai dari hal-hal kecil, dampaknya bakal besar banget loh bagi lingkungan kita. Yuk jadi bagian dari perubahan dan selamatkan bumi kita dari sampah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar banyak yang tahu tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sekian, dadah. Sampai jumpa di lingkungan untuk generasi yang akan datang.